Pemirsa Presiden Prabowo Subianto minta upaya penyelamatan Sritex dilakukan kurang dari 100 hari sehingga puluhan ribu buruh Sritex memiliki kepastian akan mata pencarian mereka. Nah, sementara itu DPR mendorong semua stakeholder untuk bekerja sama mencari jalan terbaik untuk mengantisipasi adanya PHK massal. Bergabung di studio pada sore ini di CNN Indonesia dengan Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota Dewan Komisi 9 DPR, fraksi Partai Nasdem. Langsung saya sapa, selamat sore Ibu Irma, sehat selalu Anda. Sore, alhamdulillah baik. Nampaknya lelah habis rapat kerja ya, raker begitu dengan tadi. Kementerian Ketenagakerjaan. Dan juga kami masih mencoba menghubungi dari Bapak Wamenaker, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Bang Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Bang Noel. Ini masih kita coba sambungkan melalui sambungan daring. Kita akan awali dengan Ibu Irma terlebih dahulu di studio. Bu Irma, melihat fenomena yang terjadi ini nampaknya bukan hal yang baru. Banyak perusahaan yang hampir terancam gulung tikar. Setidaknya kita catat dari konferensi Federasi Serikat Pekerja itu lebih dari 7 pabrik yang alami potensi bangkrut. Anda melihat PT Sritex sejauh ini seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita harus bicara fair ya, saya melihat latar belakangnya dimulai dari kasus pandemi. Ya, pandemi. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan informasi juga adanya Permendak ya, kemudian adanya impor pakaian-pakaian bekas yang juga, mohon maaf menurut saya ini mempermalukan bangsa, ini nggak boleh terjadi harusnya ya. Pakaian-pakaian bekas ini masuk ke Indonesia, itu juga merusak pasar tekstil di Indonesia. Itu juga menurut saya harusnya nggak boleh. Ya, kemudian yang keempat, Presiden Prabowo Subianto sangat, kami di Komisi 9 ya, kami dari fraksi Nasdem juga mengapresiasi ya dengan sangat cepat gitu memberikan instruksi kepada seluruh jajaran pembantu beliau untuk menyelamatkan Sritex ini. Walaupun mungkin tidak gampang ya, tidak gampang karena kita bisa hitung dari 25 triliun sementara asetnya sendiri kan hanya 10 triliun ya. Jadi masih ada 15 triliun. Untuk bail out saya kira sulit gitu ya, sulit, tetapi harus ada jalan keluar, harus ada jalan keluar. Salah satunya misalnya ini kan Sritex ini banyak memiliki hutang ke beberapa pihak. Nah, kemungkinan Presiden bisa menginstruksikan para menteri untuk bisa menegosiasikan kembali gitu ya. Kepailitannya juga itu kan digugat sama Sritex ya. Nah, itu juga bisa dinegosiasikan kembali. Kemudian beri diskresi, kalau menurut saya memberikan diskresi kepada Sritex untuk pelan-pelan bisa bangkit kembali lah. Kalau kita, itu harapan kami ya dari Komisi 9. Saya menghimpun data juga Bu, sudah dilakukan PHK sebenarnya di semester 1 2024, setidaknya ada 3.000 karyawan sudah di PHK. Artinya ada potensi karyawan berikutnya jika tidak bisa menalangi uang tadi, Pak Elit tadi, akan terancam juga nih 50.000 karyawan. Bagaimana kemudian solusi jangka pendek yang Anda minta oleh kepada pemerintah tadi rapat kerja dengan Kemenaker? Iya, kami minta kepada Kemenaker untuk mendetail apa-apa saja yang kira-kira bisa menjadi solusi. Itu kan harus dilihat dulu dari atas ke bawahnya dulu ya. Siapa saja debitor, kemudian utangnya kepada siapa saja, bisa dikomunikasikan kepada siapa saja, itu terutama. Ini penting untuk tidak agar Sritex tidak melakukan PHK kembali. Jadi ini harus dijaga. Karena kan saya mendengar Pak Presiden juga menginstruksikan agar ekspor impornya juga harus tetap boleh jalan kan. Artinya masih ada aktivitas lah ya, masih ada aktivitas ekspor impor di Sritex itu masih gitu. Memang nggak gampang, ini sangat tidak gampang, tetapi saya juga kemarin pada saat kami RDP dengan Menteri Ketenagakerjaan, sebenarnya dari sekian banyak perusahaan yang sudah melakukan PHK, Menteri Tenaga Kerja mengatakan ada 190 ribu lowongan kerja. Yang sudah terisi ada 90, berarti kan ada 80-an lagi kan lapangan tenaga kerja yang memang masih bisa diisi. Nah, sampai hari ini kami Komisi 9 itu belum mendapatkan informasi yang 80 ini sudah terisi oleh siapa saja. Ya.
oleh tenaga kerja mana saja yang apakah yang karyawan-karyawan yang ter-PHK ini menjadi prioritas atau seperti apa, kami belum dapatkan informasi itu dari Kementerian Tenaga Kerja. Baik, kemudian kalau kelak nanti PHK massal menjadi opsi terakhir, tentunya perlu disiapkan Bu Irma adalah BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana teman-teman DPR bisa mengawasi hal ini di Ya, lapangan? kami tentunya harus mengawal hak-hak karyawan yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Itu yang pertama, kita harus kawal agar mereka mendapatkan hak sesuai dengan yang memang harus dibayarkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya pemerintah juga harus segera menyiapkan gitu ya opsi baru, menyiapkan lahan lapangan pekerjaan yang baru untuk mereka gitu. Kalau enggak kan berapa lama sih mereka bisa bertahan dengan dana yang mereka dapat dari tunjangan kehilangan pekerjaan itu kan nggak lama itu ya. Dan ini akan berbahaya sekali karena kita masuk dalam bonus demografi hari ini ya. Jadi jangan sampai nanti akan terjadi yang namanya pengangguran berjemaah gitu. Ini akan membahayakan fondasi keberlangsungan bangsa dan negara ini ke depan. Ini kalau saya kutip dari pernyataan Indef Bu Irma, selama ini pemerintah tidak memperhatikan portofolio untuk industri tekstil, hanya sebatas beberapa industri seperti industri besi, baja, dan lain sebagainya tidak menyentuh ke arah industri tekstil, sehingga bagaimana kemudian bisa mengelola resiko yang akan terjadi ke depannya. Anda melihat industri tekstil memang sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Apa kemudian menjadi catatan dari DPR terhadap hal ini, portofolio industri tekstil? Sebenarnya saya melihatnya, kami ya di Komisi 9 melihatnya, ego sektoral dari kementerian ini menjadi penyebab utama. Ya kan, seperti misalnya contoh Permendak yang sekian, yang 08 ya kalau nggak salah 2024, itu sebetulnya sebelumnya ditolak oleh Menteri Perindustrian. Tapi tiba-tiba jalan, kan harusnya nggak boleh begitu. Gitu ya. Harusnya dua kementerian ini duduk bersama dulu. Impact positif dan negatifnya, manfaat dan mudaratnya harus ditimbang dulu gitu. Kemudian mereka juga harus bicara dengan Apindo gitu ya. Dan mereka harus bicara juga dengan investor kita gitu ya. Dampak positif dan negatifnya seperti apa. Itu kan juga harus dipertimbangkan. Gitu. Jangan kemudian membuka keran impor seluas-luasnya yang kemudian mengakibatkan produksi dalam negeri sendiri terpuruk. Padahal Presiden menyampaikan kita harus pakai produk Indonesia kan gitu. Tapi kalau keran impor tekstilnya justru dibuka lebar-lebar kan kontraproduktif menurut saya. Kita sembari kita juga menyiapkan informasi terkait dengan street tax ini sambil kita putarkan nanti tangis haru dari karyawan PT Street Tax, tapi kita siapkan dulu teman-teman produser di control room. Kita ke informasi berikut terlebih dahulu, Bu Irma. Palit yang menimpa PT Street Tax membuat para buruh khawatir akan terjadi PHK. Seseorang buruh yang telah bekerja selama 35 tahun di Street Tax bercerita soal bagaimana Street Tax menyelamatkan hidupnya. Karena saya itu sangat mencintai Street Tax. Saya dulu ini ke sini itu adalah karena ini masalah keluarga. Saya melarikan diri ke sini untuk menyelamatkan keluarga saya. Jadi saya merasa tertolong di sini. Saya bisa nyekolahkan anak. Suara kendi rindu hati bergetar saat bercerita tentang Street Tax yang telah menyelamatkan hidupnya. Wanita 70 tahun yang telah bekerja di Street Tax selama separuh hidupnya itu menyebut bahwa sejak bekerja di Street Tax, dirinya bisa menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya hingga sukses. Namun, kabar Street Tax bangkrut pasca dipailitkan Pengadilan Niaga Semarang 21 Oktober lalu menyisakan kebingungan dan kesedihan tak hanya bagi Kendi, tapi juga para buruh yang bekerja di Street Tax. Mereka khawatir akan terjadi PHK besar-besaran. Sementara itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer pasca melihat langsung kondisi Street Tax pada Senin siang mengaku semuanya baik dari sisi buruh. Mereka tetap bekerja normal dan semangat, bahkan manajemen mengatakan tidak ada PHK. Sebelumnya Street Tax digugat dan divonis pailit alias bangkrut. Padahal Street Tax dikenal sebuah pabrik tekstil yang sempat bersinar dengan memproduksi seragam militer di sejumlah negara.
Utang Sritek saat ini tercatat hampir 25 triliun rupiah, sementara asetnya hanya senilai 10,12 triliun rupiah atau kurang dari separuh utangnya. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, dari paket berita tadi tentu saya minta komentar dari Anda, Bu. Tangis haru dari karyawan PT Sritex karena PT Sritex menyelamatkan hidupnya. 50.000 loh Bu karyawan di sana. Bagaimana DPR melihat hal ini? Saya pernah berkunjung ke sana. Saya tahu bagaimana Sritek ini menjadi periuk nasi mereka. 50 ribuan itu gak sedikit. Ya. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana tiba-tiba periuk nasi mereka itu tiba-tiba hilang. Ya, kemana mereka mau mencari pekerjaan kembali dengan usia yang sudah seperti itu. Ya. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan anak-anaknya sekolah, yang masih sekolah dan lain sebagainya. Tentu ini nggak mudah. Ya. Tapi terus terang saya merasa mengapresiasi ya. Saya merasa Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini begitu cepat langsung memerintahkan itu, dan itu membuat satu harapan bagi saya. Sepanjang pembantu-pembantunya ya betul-betul melaksanakan perintah beliau. Jangan main-main lah gitu ya. Karena beliau sudah menyampaikan untuk meminta agar diselamatkan, ya tolong selamatkan. Ya. Gitu. Jadi jangan lagi ada main-main lah gitu ya. Jangan lagi ada hengki-pengki yang kemudian membuat penyelamatan ini akhirnya hanya jadi harapan. Ya. Tinggal harapan gitu. Nah, ini yang terus terang menjadi kegelisahan kami juga di Komisi 9 karena 50.000 itu bukan sedikit, apalagi jika ditotal dengan seluruh karyawan yang sudah ter-PHK dari industri tekstil kita. Tentu ini sudah bisa disebut sebagai pengangguran berjemaah nantinya. Oke. Ya. Saya Kira ini harapkan akan tidak mengganggu. Sekarang ini akan terjadi, mengganggu. Bu. Masa pengangguran yang akan menimpa mereka karena cukup emosional. Anda tadi mengatakan hal itu. Kita langsung sapa saja Bu Irma, sudah melalui daring, nampaknya sudah tersambung dengan Pak Wamenaker, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dengan Bang Immanuel Ebenezer atau Bang Noel. Selamat sore Bang Noel. Kita akan Selamat sore Mas, selamat sore Uni Irma. Baik, kita lihat di layar berikut ini Bang Noel nampak sudah fit kembali setelah raker tadi. Bang Noel nampaknya sibuk sekali, tidak sempat ke studio juga. Bang Noel. Lagi ada tanda tangan fakta integritas di Kementerian Tenaga Kerja. Baik, kami berdialog juga di studio dengan Bu Irma Caniago dari fraksi Nasdem Komisi 9. Bang Noel, tadi kami sudah memulai dialog ini, tapi kalau dari Kementerian Kemenaker, bagaimana kemudian solusi jangka pendek yang bisa dilakukan untuk PT Sritex ini, Pak Noel? Gimana Mas? Solusi jangka pendek apa yang bisa ditawarkan kepada PT Sritex? Oke. Ya, pertama gini, karena ini kan perintah Presiden terhadap kita Kementerian Tenaga Kerja memastikan bahwa di Sritex ini tidak ada yang namanya PHK. Ya. Karena kami ingin memastikan perintah itu tersampaikan ke kawan-kawan buruh dan pekerja. Nah, alhamdulillah ketika kita hadir di sana, itu untuk meyakinkan buruh bahwa benar tidak ada yang namanya PHK. Dan kedua juga kita cek manajemen operasional perusahaan tetap berjalan. Kemudian kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap buruhnya tetap berjalan, gaji, asuransi dan sebagainya. Dan ini kita melihatnya bahwa perintah yang disampaikan Pak Prabowo ke saya dan terus disampaikan ke manajemen dan buruh itu tersampaikan, yang akhirnya membuat mereka nyaman lah ya. Mereka senang sekali dengan hadirnya negara, karena apapun kehadiran saya adalah mewakili negara, bukan mewakili saya secara pribadi. Jadi negara benar-benar hadir di tengah-tengah kegelisahan mereka. Bentuk kehadiran seperti apa, Bang Noel? Kalau tadi kita simak pernyataan Pak Yasirli, ada upaya mediasi antara operator dengan manajemen. Langkah konkret apa yang akan dijalankan
berikutnya? Karena pemerintah juga punya potensi membayar dana talangan. Kalau soal bailout dan biaya talangan itu bukan domain kami, itu mungkin di Menteri Keuangan atau menteri terkait yang lain. Tugas saya di Kementerian Tenaga Kerja adalah memastikan perintah presiden, perintah eksekutif presiden untuk memastikan tidak ada yang namanya PHK massal di sana. Karena memang pasca pilot itu cukup sangat mengganggu ya. Yang terganggu bukan juga buruh, tapi Pak Prabowo sebagai pemimpin eksekutif Republik ini yang tidak nyaman mendengar situasi itu, dia langsung gelisah, dia menangis hatinya, dan dia marah, kok kenapa bangsa ini harus begini terus. Akhirnya coba kita lihat di lapangan realitanya. Ya walaupun ya saya tidak mau terlalu jauh ya menyampaikan, ya kita ke depan semoga nih kejadian ini tidak terjadi lagi ya. Karena saya yakin Sritek ini kan wajah tekstil Indonesia. Kalau seandainya wajah tekstil Indonesia hancur mau gimana? Dan saya yakin masih ada lagi model-model kayak Sritek ini. Dan sampaikan ke kita biar kita juga bisa mengetahui ada apa. Itu kan banyak juga oknum-oknum yang minta jatah, meras dan sebagainya. Di rezimnya Pak Prabowo udah nggak ada lagi tuh gitu-gitu. Dan kita akan melakukan tindakan hukum agar ini oknum-oknum yang merugikan buruh, lantas pengusaha harus kita ya lakukan tindakan hukum. Ini kan faktor penyebab membuat Sritek CS, tidak hanya Sritek, Bang Noel, ada 7 pabrik lainnya yang mengalami hal yang serupa. Adalah Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan impor membuat dunia tekstil tidak baik-baik saja. Apakah ada potensi nanti Anda koordinasi dengan kementerian lainnya untuk merevisi hal ini? Atau justru impor dibuka kerannya seluas-luasnya? Yang pasti Permendak nomor 8 2024 itu menjadi monster pertama di mata pengusaha tekstil. Dan ini pemerintah akan melakukan kajian-kajian khusus terkait permen ini. Karena ini menjadi menjadi tsunami yang akhirnya menghancurkan beberapa pengusaha tekstil. Bayangkan impornya masuk, lantas ilegalnya juga masuk. Nah ini yang main-main ilegal ini kita tahu di backingin siapa nih. Sekarang Jaksa Agungnya keras loh. Kedua Kapolri juga keras. Belum lagi badan-badan yang lain akan melakukan investigasi terkait kejadian ini. Karena ini merugikan bangsa ini, dia merugikan buruh, dia merugikan kebijakan yang jelas-jelas kebijakan sangat pro kepada rakyat ya. Nah dalam hal ini pesan Pak Prabowo, manfaatkan kekuasaan Prabowo untuk kesejahteraan bangsa ini. Manfaatkan kekuasaannya untuk kesejahteraan buruh, kesejahteraan bangsa ini. Karena dalam pidato Pak Prabowo, saya tidak mau melihat rakyat saya itu masih miskin. Dia sampaikan berkali-kali, saya mau melihat mereka tidur nyenyak. Itu saya lihat Pak Prabowo ini luar biasa. Kita belum mendapatkan pemimpin seperti beliau ya, yang punya komitmen terhadap bangsanya, terhadap rakyatnya. Dia tidak omon-omon, dia implementasikan langsung kata-kata dengan perbuatannya. Baik, silakan direspon Bu Irma dengan statement tegas dari Kemenaker tadi, Bang Noel. Kita minta respon Bu Irma. Saya kira begini, Kemenaker nggak hanya melaksanakan perintah Pak Presiden itu dengan sekedar mengatakan bahwa menurut Presiden tidak boleh ada PHK. Nah, kan bukan itu sebenarnya masalah yang harus diselesaikan Kemenaker. Kemenaker harus berfungsi menjembatani, memfasilitasi bagaimana caranya kepailitan ini, Sritek ini bisa hidup kembali, kemudian tidak terjadi PHK, kan gitu. Kalau sekedar bicara tidak akan ada PHK tapi langkah konkretnya nggak ada, ya sama aja bohong saya bilang. Jadi Pak Presiden menginstruksikan itu agar anak buahnya bekerja sekeras mungkin, bukan sekedar menyampaikan berita bahwa tidak boleh ada PHK. Lah kalau cuma bicara tidak boleh ada PHK tapi untuk bayar gajinya ke depan nggak ada, bagaimana kita bisa menafikan tidak boleh ada PHK, nggak bisa juga kan itu. Nah yang kedua, penyelamatan Sritek ini memang harus secara komprehensif.
Jadi nggak boleh lagi tadi, Noel tadi sudah bilang bahwa Permendak ini monster. Ya kalau itu monster ya cabut dong gitu. Cabut, Ya. bukan sekedar bilang itu akan dievaluasi, akan kita bicarakan, cabut. Itu adalah satu hal yang memang merugikan industri tekstil kita, udah jelas. Nah yang kedua, Kementerian Tenaga Kerja bersama dengan kementerian-kementerian lain juga bicarakan dengan Menteri Perdagangan, tutup tuh yang namanya impor pakaian bekas gitu. Nggak layak ya, nggak layak untuk Indonesia mengimpor pakaian bekas gitu ya. Menurut saya seberapapun murahnya gitu ya, harga diri kita nggak seperti itulah gitu ya. Jadi kita harus mengangkat produk-produk dalam negeri gitu, nggak boleh juga pakai-pakai walaupun itu bekas, murah dan lain sebagainya, ya kita pakai produk kita sendirilah. Ya, itu menjadi penting bagi kami. Perintah presiden itu tidak hanya sekedar dibunyikan tapi dilaksanakan. Tidak hanya lip service. Tidak hanya lip service, tidak hanya dibunyikan. Tidak hanya menjadi fasilitas untuk bicara sekedar bicara ke mana, ke pegawai Sritek. Tapi bagaimana bisa Kemenaker ini menjadi leading sektor untuk bisa mengantisipasi kepailitan, mengantisipasi juga PHK. Ya memang kalau soal bailout itu hubungannya dengan Kemenkyu. Tapi kan Kemenaker bisa dong bicara dengan Kemenkyu gimana juga jalan keluarnya. Ya harus saling bersinergi lah. Ya, nggak bisa kerja sendiri, memang harus ada koordinasi satu kementerian dengan kementerian yang lain. Sudah bersinergi, Bang Noel, dengan kementerian lainnya? Saya rasa sudah ya, karena kan kemarin kita diperintah itu kan 4 lembaga kementerian, Kementerian Keuangan, BUMN, Menteri Perdagangan, dan Kementerian Tenaga Kerja yang dipimpin oleh Pak Airlangga sebagai koordinator Menko ya, sebagai Menko. Jadi saya rasa skema-skema penyelamatan dan sebagainya, solusi dan sebagainya itu sudah akan dilakukan. Nah, domain saya sebagai Kementerian Tenaga Kerja ingin memastikan bahwa tidak ada PHK, itu doang. Tapi apa yang disampaikan Uni Irma itu betul adanya. Ini keran impor yang ilegal ini juga menggila nih. Dan kita yakin sekali, masa harga diri bangsa ini pakai pakaian bekas sih? Gimana rasanya harga diri bangsa ini? Saya tertarik sekali dengan pernyataan Uni Irma. Jangan dihina lah bangsa ini dengan hal-hal yang bekas, kayak kita tidak mampu aja. Baik, kalau Anda sudah ke sana juga ya, ke PT Sritex, Bang Noel, saya kutip pernyataan Pak Direktur Utama ya PT Sritex, Pak Iwan Setiawan Lukbinto, yang mengklaim PHK adalah barang haram, barang tabu yang dilakukan oleh perusahaan tekstil raksasa tersebut, tapi nampaknya kontradiksi ya. Karena sudah dilakukan semester 1 2024, saya kutip juga data ada 3.000 pekerja yang sudah PHK. Ini Anda juga mengetahui hal ini, Bang Noel? Soal itu saya belum mengetahuinya, tapi faktanya kemarin disampaikan dengan kondisi seperti ini. Itu hal yang tabu. Artinya gini, karena dia menyampaikan ini kan hanya kepailitan Pak, bukan bangkrut. Kami tidak bangkrut hanya. Kami hanya meminta tenggang waktu untuk restrukturisasi pembayaran utang. Nah kan ada salah satu krediturnya yang menggugat, yang akhirnya dia gugat ke pengadilan niaga, lantas diputuskan pilot. Nah kan di situ ada beberapa join perusahaan gitu, ada sekian banyak lah. Kok cuma satu doang yang melakukan gugatan. Dan manajemen kan juga mengajukan kesepakatan tenggang waktu berapa tahun gitu loh. Dan itu sudah ada kesepakatan, ternyata kok malah digugat, kemudian diputuskan pilot. Dan PT Sritek juga sudah melakukan kasasi, upaya kasasi, dan kita berharap ada putusan yang semua orang bisa melihat ini sebagai keputusan hukum yang adil. Begitu, baik, Mas. Pak Prabowo kan memberikan waktu 100 hari untuk upaya penyelamatan PT Sritex nih, Bang Noel. Tapi kalau nanti diambil opsi terakhir PHK massal 50.000 karyawan, saya tidak berharap seperti itu. Bagaimana kemudian menyiapkan BPJS Ketenagakerjaannya? Tadi sudah bahas juga dengan Bu Irma. Dari pihak Anda seperti apa? Ya pasti ada upaya-upaya yang akan kita lakukan, misalnya kayak penyiapan asuransi dan sebagainya. Kemudian juga kita akan menyiapkan beberapa skema lah ya. Misalnya kayak ada kartu
banyak lah, pokoknya setahu saya banyak sekali yang JKP, akan kita lakukan. jaminan kehilangan pekerjaan. JKP, seperti itu salah satunya. Jadi opsi-opsi bagaimana memberi solusi buat tenaga kerja atau kawan-kawan buruh sudah di atas meja Pak Presiden dan juga di atas meja Pak Menteri. Jadi kita tidak terlalu khawatir, tapi tetap kita harus siap-siap mengantisipasi itu semua biar itu tidak terjadi. Baik, saya minta closing statement singkat saja Bu Irma untuk kasus Sritex ini. Ya, saya berharap pemerintah sudah sangat baik, ya Pak Prabowo Pak Presiden sudah sangat baik, maka saya berharap seluruh pembantunya melaksanakan apa yang diinstruksikan Pak Presiden itu juga dengan baik, gitu ya, sehingga apa yang diharapkan atau ditargetkan Pak Presiden itu bisa dicapai. Klaster-klaster posisi Menteri, Wamen, Stafsus dan segala macam itu kan sudah sedemikian rupa disiapkan oleh Pak Prabowo untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini menurut saya. Dan itu sudah menurut saya sudah sangat baik ya, sudah sangat bagus. Nah, sekarang tinggal bagaimana orang-orang yang dipilih ini mampu nggak menjalankan itu. Baik. Itu saja, kita tinggal nunggu nih. Tentu mampu ya Bang Noel ya. Janji-janji manis dan juga saya sangat harapan yakin sekali lah ya. masyarakat. Saya sangat yakin sekali karena biar gimana pun pundak tanggung jawab itu diserahkan ke kami sebagai menteri dan wakil menteri, dan kami harus siap menanggung beban itu. Dan saya yakin sekali kami di kabinet Merah Putih, kabinet yang bisa diandalkan untuk rakyat dan bangsa ini. Baik, terima kasih untuk waktu Anda Bang Noel Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenakar bersama kami di Newsroom. Kami ucapkan selamat bekerja di Kementerian Tenaga Kerja bersama Pak Yesirli dan juga pejabat lainnya. Selamat sore Bang Noel. Selamat sore. Sehat selalu dan juga terima kasih Bu Irma di studio sudah hadir bersama kami di Newsroom membahas Sritex. Sehat selalu Anda. Salam untuk teman-teman Komisi 9 DPR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.